Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Risma. Bagaimana kabarnya, Pak, selamat Widodo hari ini? Alhamdulillah, Bu Risma, kabar saya baik-baik saja. Oh ya, Bu Risma ini kelihatannya senyum-senyum lagi bahagia banget ya, Bu Risma. Iyalah, Pak Selamat, bahagia sekali. Amin. Oh iya, Pak Selamat, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Boleh banget, Bu Risma. Kira-kira Bu Risma mau cerita apa sih, Bu Risma? Gini loh, Pak Selamat, akhir-akhir ini tuh murid-murid saya itu banyak yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu juga mereka itu banyak yang tidak mengerjakan PR. Mereka hanya sekitar 50% lah yang mengerjakan PR. Oh, jadi menurut Bu Risma, apa yang harus eh, Ibu Risma obrolkan? Apa yang Ibu Risma harapkan dari obrolan kita siang ini? Ya, saya sih berharap bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya. Begitu, Pak. Oh, menurut Bu Risma, hal apa saja yang menurut Ibu Risma membuat Ibu Risma dan murid-murid Ibu Risma itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu gitu ya? Iya, kalau saya ingat kembali itu, Pak, ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya itu tidak antusias. Salah satunya yaitu karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Jadi mereka bosan gitu loh, Pak. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya, dan ya, saya hanya tuh berceramah gitu loh, Pak. Metode yang saya gunakan tuh banyaknya yang berceramah. Yang kedua, saya tidak bisa memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat. Jadi saya tuh nggak ngasih kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat gitu, Pak. Oh, begitu ya Bu Risma. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu Risma mengembalikan antusias murid Ibu Risma dalam pembelajaran itu kembali? Kalau menurut saya sih, Pak, murid-murid saya tuh rasa-rasanya menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton serta tidak membosankan. Begitu, Pak. Wah, Sepertinya seperti itu itu udah sih. Iya, wah itu udah bagus sekali loh Bu Risma. Saya juga sependapat dengan Ibu. Lalu Bu Risma, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu itu? Ya, kalau menurut saya ada sih beberapa yang harus saya lakukan terhadap murid saya, yaitu pertama itu pembelajaran saya itu harus berpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin ada ice breaking ya, Pak Selamat ya, untuk mengembalikan semangat anak atau mood anak untuk ikut pelajaran. Terus ataupun juga bisa mungkin saya bisa menggunakan games dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik ya, Pak Selamat ya. Ya, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya Hmm. sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Ibu? Tadi Ibu udah mengatakan dalam mengumpulkan tugas itu ya Bu, tidak mencapai 100%, hanya 50%-nya saja. Ya itu juga Pak Selamat permasalahannya. Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak mungkin ya Pak. Hanya berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar yang seperti apa sih Bu di kelas Ibu? Saya biasa menggunakan buku teks dari perpustakaan saja, Pak. Hanya situ aja, Bu? Tidak ada sumber belajar lain selain dari buku teks, Ibu? Saya berpikir, iya Pak, kayaknya itu aja. Tapi saya pikir-pikir lagi, ada sumber belajar banyak ya yang saya lihat dari rekan-rekan sejawat saya itu.
mereka itu biasanya menggunakan YouTube, ada artikel, ada tulisan ilmiah, atau bisa juga ada yang menggunakan aplikasi yang lagi tren itu loh Pak. Apa sih aplikasi yang joget? Apa sih TikTok ya Pak ya? Itu Pak. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, Bu, ya, ada TikTok, ada IG, dan lain sebagainya, saya yakin, pasti murid-murid Ibu pasti akan kembali antusiasnya untuk dalam menerima Hmm, pembelajaran yang akan Ibu berikan. gitu ya Pak ya. Jadi Bu Risma, sekarang Bu Risma mempunyai rencana, bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah ini Bu Risma? Saya yang pertama sih ada sih rencana-rencana saya Pak. Yang pertama saya ingin merancang pembelajaran saya itu supaya mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang telah dilakukan teman-teman sejawat saya sih, yang seperti video YouTube, ada TikTok, terus IG apa tadi ya, IG ya Pak ya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu loh Pak. Sehingga murid-murid saya tidak terkesan dipaksa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya dengan menggunakan drama, lagu, dan puisi. Atau juga bisa dengan laporan digital gitu Pak. Wah, bagus sekali Bu Risma rencana Ibu. Itu kalau menurut saya itu udah sangat-sangat bagus dan udah terencana Bu. Dan Mhm. mudah-mudahan Ibu dengan rencana yang baik Ibu yang akan Ibu lakukan, itu akan Iya, mendapatkan hasil yang baik ya Bu. iya Pak. Terus Bu Risma, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi ya Bu, Ibu mau membuat Mhm, model pembelajaran yang baik tadi, yang sudah Ibu betul. rencanakan dan Ibu runtunkan tadi. Terus, apa sih komitmen Ibu Risma, terhadap rencana Ibu itu? Iya, saya tuh berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya untuk senang dalam kegiatan eksplor materi tanpa adanya unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya sehingga nanti dalam penugasan-penugasan eh, ataupun tugas-tugas mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka Pak gitu. Wah, bagus sekali Bu Risma. Saya sangat mendukung Ibu, rencana dan komitmen Ibu itu. Saya yakin Bu Risma, dengan rencana dan komitmen yang akan Ibu berikan dan yang akan Ibu jalankan, saya yakin pasti hasilnya akan baik dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang telah, Ibu Risma harapkan. Dan kedepannya semoga Bu Risma juga, dapat menularkan ide-ide kreatif Bu Risma kepada rekan sejawat yang lainnya. Amin Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Slamet Widodo atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin ya Pak ya. Terima kasih ya Pak waktunya ya Pak Amin ya. ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Risma. Tapi Bu Risma, saya minta tolong, Iya. jika nanti, semua yang telah Ibu Risma rencanakan berhasil, jangan lupa Bu Risma, tolong kabari saya, orang pertama yang akan dikabari Ibu Risma. Oke Pak, siap. Nanti jika rencana-rencana saya sudah berjalan dan terlaksana, saya akan mengabari Pak Slamet. Bahkan Pak Slamet tuh orang yang pertama yang akan saya kabari. Terima kasih Bu Risma. Semoga berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Risma. Iya Pak Slamet, terima kasih kembali.